harapan Bapak ke depannya untuk Unisa apa Pak? Harapan kita ya, kita semua secara individu, secara manusiawi, kita terus untuk tumbuh ya. Itu yang harus kita lakukan. Tumbuh secara pribadi maupun tumbuh secara institusi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman podcast Unisa semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu dalam acara podcast tentunya, dan tetap dengan Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Dan saat ini kita sedang mendengarkan Unisa Podcast, Unisa yang sangat luar biasa. Dan live podcast ini merupakan podcast kesayangan kita semuanya ya. Oke, pada siang menuju sore hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sama-sama sudah kita kenal gitu, dan tidak mungkin tidak kenal gitu ya. Tamu yang luar biasa, sosok seorang pemimpin juga yang luar biasa, dan sosok seorang wirausahawan juga yang sudah banyak sekali malang melintang di dunia wirausaha begitu ya. Baik, terima kasih juga kepada narasumber sebelumnya karena sudah bisa hadir di tengah kesibukannya yang sangat luar biasa. Dan tidak lama lagi saya akan memperkenalkan diri guest star pada siang menuju sore hari ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Rektor Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Selamat siang menuju sore Pak Rektor. Selamat siang Bu Baik, Epi. gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Padat sekali nih, saya lihat kegiatan Bapak dari minggu-minggu kemarin ya, keluar kota, bolak-balik gitu. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita juga Pak atas berpulangnya Ibu mertua. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman podcast semua, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama-sama. Mungkin 10 atau 15 menit ke depan kita akan berbincang-bincang asik dengan pemimpin kita di sini ya, dengan Pak Rektor. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri. Mungkin langsung aja memperkenalkan dirinya ya Pak ya. Baik, silakan Pak. Langsung. Oke, terima kasih Ibu Epi dan penonton sekalian. Saat ini kebetulan saya dipercaya untuk memimpin Universitas Islam Al-Ihya Kuningan ya. Saya nama Nurul Iman. Kami dipercaya oleh yayasan untuk membawa gerbong ini dengan beberapa visi ke depan ya. Perguruan tinggi Universitas Islam Al-Ihya Kuningan ini diharapkan mampu berkontribusi kepada masyarakat dalam peningkatan SDM ya. Itu perkenalan singkatnya gitu, dengan memiliki 3 visi, yaitu agamis, mandiri, inovatif ya. Agamis, kita tahu sendiri bahwa dasar utama kita hidup adalah mengejar kebahagiaan atau mencari kebahagiaan. Banyak orang yang kemudian mencari kebahagiaan melalui jalur yang bermacam-macam. Kita ingin bahwa jalur kebahagiaan yang kita cari adalah melalui pemahaman dan implementasi keagamaan kita. Karena itulah yang mungkin saja satu-satunya yang akan menyelamatkan kita di hidup kita di dunia maupun nanti kehidupan setelah kematian gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mandiri. Jadi di era globalisasi ini banyak orang mengatakan 4.0, di era derasnya informasi dan lain-lain, kita dituntut untuk bisa membawa diri kita menuju kemandirian. Banyak orang kemudian sukses, banyak orang kemudian berhasil dalam hidupnya, ternyata pangkalnya bukan orang lain. Bahkan mungkin juga pangkalnya bukan pendidikannya ya. Pendidikan yang kita kejar kemudian bisa jadi itu penyebab kesuksesan, bisa jadi juga bukan pendidikannya, tapi pergaulan di dalam proses pendidikan itulah yang kemudian bisa menghantarkan kita kepada kemajuan gitu, kemandirian. Melihat bahwa perkembangan teknologi sekarang, perkembangan industri sekarang
itu menjadi sebuah peluang yang kita bisa tarik menjadi modal kita untuk mandiri. Yang ketiga, visi kita yaitu inovatif, bahwa perkembangan informasi yang deras ini kemudian otak kita lah yang atau diri kita lah yang meramu kemudian memunculkan sesuatu yang baru dan bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi tidak terbatas hanya teknologi, mungkin juga sesuatu yang bermanfaat di masyarakat kita ya. Jadi lingkungan kita banyak nggak bisa ngaji, kita bisa menemukan formula pengajaran ngaji yang luar biasa melalui dunia digital, kemudian memunculkan kreativitas inovasi yang baru sehingga memudahkan orang lain. Inilah yang kemudian 3 dasar yang kita dorong untuk menjadi pegangan generasi penerus Kuningan, generasi penerus bangsa Indonesia. Gitu jadi, ya. Agamis, mandiri, dan inovatif. Inovatif gitu. Sudah mencakup semua ya Pak ya. Iya. Dari semua sisi lini kehidupan lah. Betul. Intinya begitu. Baik, tapi sebelumnya kan mungkin banyak orang yang belum tahu nih Pak, sejarahnya Unisa tuh seperti apa sih gitu. Iya. Universitas Islam Al-Ihya Kuningan itu berada di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Ini Provinsi Jawa Barat. Jadi adanya di kaki Gunung Ciremai di ketinggian 650 mdpl. Jadi cukup sejuk saya kira dibanding tempat lain. Nah, dulu tahun 1983 Menteri Agama Alam Syah Prawira Negara membangun pusat pendidikan Islam ini di Cigugur. Kemudian diteruskan tahun 86 berdirilah Perguruan Tinggi Islam. Jadi namanya PTI, Perguruan Tinggi Islam, kemudian berubah menjadi STTI, Sekolah Tinggi Tarbiyah Islamiyah, kemudian menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ihya. Itu dari tahun 86, kemudian Unisa sendiri berdiri tahun 2014. Jadi ada 8 tahun nih Pak. Umur 8 tahun, kemudian 2017 Sekolah Tinggi Agama Islam menjadi Fakultas Ilmu Keislaman di bawah Unisa. Jadi prosesnya panjang, umurnya memang sudah panjang. Jadi kalau di Kuningan, di beberapa desa, tokoh agama, tokoh masyarakat yang memimpin doa, memimpin masjid, banyak lulusan-lulusan kita yang dulu waktu Sekolah Tinggi Agama Islam itu mereka kuliah dan sekarang mengabdi di masyarakat gitu. Jadi itu sehingga totalnya Unisa sendiri saat ini memiliki 4 fakultas. Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keislaman, sama Fakultas Keguruan ya, FKIP itu. Dengan 13 program studi untuk sarjana S1 dan 1 program studi pasca sarjana. Inilah yang menjadi pengabdian kita untuk mempersiapkan generasi penerus. Nah, Unisa sendiri tetap patuh terhadap peraturan pemerintah. Jadi seluruh yang kuliah ya pasti terdaftar di yang namanya pangkalan data perguruan tinggi. Jadi begitu kuliah masuk ke sistem, didaftarkan, dapat nomor induk nasional. Kemudian juga lulusannya itu sekarang berlaku nomor induk ijazah nasional. Jadi apabila ijazah yang dikeluarkan tidak terdaftar dalam sistem database pemerintah ya bisa dianggap itu tidak valid dan ilegal gitu. Sehingga itu proses administrasinya, kemudian legalitasnya, semua program studi, semua lembaga harus mengikuti akreditasi. Alhamdulillah seluruh program studi kita sudah akreditasi, lembaga juga kita sudah akreditasi gitu. Jadi itu modal dasar kita dalam mengembangkan sumber daya manusia gitu. Alhamdulillah ya Pak ya. Semua sudah terakreditasi. Nih ada kabar baru nih Pak yang saya dengar nih, katanya mau ada pasca tuh ada prodi baru nih Pak untuk perbankan syariah, sama itu yang untuk gizi itu ada di Tation ya Pak ya, kalau nggak salah. Itu gimana tuh Pak, bisa ceritakan? Ya, yang pertama melihat perkembangan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Jadi khususnya
kita punya prodi perbankan syariah. Ini S1 sudah meluluskan banyak lulusan, kemudian akreditasi juga sudah B, memiliki peluang untuk kita membuka program magister perbankan syariah gitu. Jadi ini kita sedang upayakan kalau itu, karena beberapa instansi, beberapa orang lulusan membutuhkan atau menginginkan adanya upgrade pengetahuan. Jadi kalau misalnya di pendidikan sebenarnya ketika pindah jenjang bukan hanya pindah dan nambah gelar, tetapi harus ada nilai tambah yang kemudian bisa mengupgrade kemampuannya gitu ya. Jadi yang kedua, perkembangan terbaru kita punya prodi gizi ya. Prodi gizi di Fakultas Kesehatan ini kebetulan lulusannya sangat dibutuhkan banyak orang gitu. Di wilayah Kuningan dan sekitarnya ini belum ada, sehingga mahasiswa kita kan banyak dari luar daerah, ada yang dari Bekasi, dari Kerawang gitu. Nah ini potensi peluang karena beberapa rumah sakit, puskesmas, kemudian juga mungkin perhotelan dan lain-lain ke depan itu wajib semuanya memiliki ahli gizi. Iya, betul. Nah bahkan untuk tingkat profesinya ya, setelah S1 itu ada profesi dietitian gitu. Dietitian yang sekarang di Indonesia mungkin baru ada sekitar 7 perguruan tinggi yang menyelenggarakan. Kita berusaha untuk mencapai itu gitu ya. Jadi kita persiapkan di tahun ini semuanya untuk ya mengikuti kebutuhan masyarakat. Dietitian mungkin kedepannya bukan hanya ahli gizi yang tersertifikasi atau telah lulus profesi gizi kemudian bisa praktek bahkan gitu. Karena di tengah derasnya arus informasi, maka sebenarnya banyak makanan-makanan yang kita nggak tahu itu sebenarnya mengandung gizi atau justru mencelakakan kita. Seperti nah ini seblak sekarang seblak, zamannya seblak dan lain-lain gitu kan. Kan kita sekarang kan lebih banyak ngelihat enaknya, wah enak nih gitu. Tapi nutrisi yang terkandung di dalamnya jangan-jangan justru itu yang merusak pencernaan kita kan gitu. Nah sehingga masyarakat kita membutuhkan orang-orang yang paham tentang itu. Ditambah lagi mungkin kekurangan gizi di daerah-daerah yang muncullah akhirnya stunting, kekurangan gizi. Terus kemudian formula gizi yang belum tepat. Nah inilah yang menjadi PR kita, menyiapkan SDM yang mengerti di bidang itu gitu ya. Betul. Itu Bu Epit. Ya. Ini kan Unisa juga banyak program-program nih Pak gitu ya, untuk mahasiswa ataupun untuk dosennya gitu. Kira-kira apa aja tuh Pak program-program yang ada? Oke. Program ini ada kegiatan, ada program-program yang kemudian kita mengikuti program pemerintah. Pemerintah memperkenalkan program MBKM ya, kampus mengajar. Kemudian di dalamnya ada wirausaha mahasiswa dan lain-lain. Nah, di antaranya ada yang afirmatif ya, ada juga yang kompetisi. Artinya semua perguruan tinggi, dosen, mahasiswa kemudian mengikuti program yang sesuai, disitulah diadu dan kemudian mendapatkan reward gitu. Khusus untuk dosen misalnya peluang-peluang S3 itu terbuka lebar. Apalagi kalau sudah punya IDN dan lain-lain. Saat ini kita punya 3 orang yang sedang menempuh S3 yang tahun lalu lulus beasiswa pemerintah di IPB, kemudian di Unhas Makassar, kemudian di Jogja. Nah ini juga bagian dari kompetisi ya, kita maju mengikuti ya. Kemudian program buat mahasiswa banyak, mulai kampus mengajar, pertukaran mahasiswa kita kemarin ke Makassar dan ke Bali itu juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa. Jadi kalau dulu misalnya eksklusif perguruan tinggi di kota yang bisa melakukan, ya sekarang sebenarnya terbuka luas bagi seluruh mahasiswa. Ya asal dia aktif mengikuti persyaratan, kemudian mengajukan, nanti ada yang kepilih, ada yang enggak, itu wajar gitu. Itu bagian dari kompetisi gitu. Apalagi sekarang kan untuk kuliah semakin dipermudah kayaknya Pak.
Nah, Ada bidik misi, ada KIP gitu betul. ya Pak ya. Sebelumnya bidik misi, sekarang KIP ya. Kartu Indonesia Pintar ya, KIP Iya. kuliah. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Ada uang saku, kemudian ada dibayarin pemerintah kuliahnya, tinggal mau nggak gitu. Iya, Kita betul. bersungguh-sungguh sebenarnya. Jadi sangat disayangkan kalau peluang ini tidak dimanfaatkan. Apalagi sudah terpilih tidak diteruskan gitu. Karena kan itu tadi kita mengejar kuliah, satu niatnya menambah ilmu pengetahuan, menambah pengalaman. Kalau masalah apakah akan sukses dengan prodi itu belum tentu. Iya. Karena faktor kesuksesan banyak, bukan hanya masalah pendidikan kita gitu ya. Banyak orang yang kan nggak kuliah juga bisa sukses. Betul, karena yaitu tadi nggak ada relasi antara sukses itu dengan pendidikan, tuh nggak ada. Tetapi setidaknya cara pandang kita berbeda ketika kita memiliki background pendidikan yang cukup. Iya, dan gitu. kewajiban juga ya Pak mencari ilmu. Nah, apalagi sebagai orang itu. Islam ya. Iya, seorang Islam menuntut ilmu wajib dari buayan sampai ke liang lahat. Wajib. Kemudian dari siapa sumbernya juga bebas selama ilmu itu bisa bermanfaat gitu ya. Ini terkait tadi program udah nih Pak. Kalau kegiatan-kegiatan lain di Unisa apa? Saya kan sempat ada Jumat Berkah dulu ya Pak, sebelum Covid gitu. Iya. Nah, bagian dari fungsi perguruan tinggi yang 3 itu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, ini yang tetap menjadi core-nya perguruan tinggi di sana. Jadi bukan hanya mengajarkan sesuatu, tetapi ada pengabdiannya. Kita mengabdi kepada masyarakat. Betul, yang formal itu pengabdian melalui KKN. Tapi di luar itu kita juga melakukan beberapa pengabdian yang kemudian memberikan dampak positif buat masyarakat. Nah, secara internal kita tadi penguatan visi kita lakukan. Misalnya kalau hari Jumat, tradisi kita habis sholat Jumat kita ngaji bareng, kemudian diiringi ya belakangnya makan bareng lah gitu. Kemudian ini menguatkan kebersamaan dan menguatkan keagamaan kita. Sisi spiritualnya gitu. Sisi ya, Pak, spiritual kita gandeng. Kemudian di tingkat mahasiswa, semua prodi apapun kita wajibkan lulusannya ya yang jelas dasar agama, yaitu mengaji. Itu harus kita pegang gitu. Ada 3 hal yang khususnya mahasiswa keislaman kita sudah lama terapkan, yaitu praktek tilawah yaitu ngaji, praktek ibadah yaitu ibadah pokok maupun ibadah sunnah, ketiga ya praktek tabligh, praktek menyampaikan sesuatu, praktek ceramah. Karena di masyarakat tuh banyak yang menunggu-nunggu tuh bukan berapa IP-nya, seberapa pinternya, tapi seberapa bermanfaatnya. Kalau ada hajatan, mimpin doa aja kita bisa, ya disitulah kemanfaatan di kondisi saat itu. Gitu ya. Itu gue bincang-bincang sore ini. Baik. Ada lagi? Mungkin terakhir nih Pak, sebelum ini selesai, harapan Bapak ke depannya untuk Unisa apa Pak? Harapan kita ya, kita semua secara individu, secara manusiawi, kita terus untuk tumbuh. Itu yang harus kita lakukan. Tumbuh secara pribadi maupun tumbuh secara institusi. Pertumbuhan itu ada 2. Pertumbuhan alamiah atau pertumbuhan yang kemudian disuntik untuk tumbuh gitu. Jadi kita memilih tumbuh melalui banyak hal. Kita tumbuh secara alamiah, secara pribadi, baik pengetahuan maupun sistem yang kita lakukan. Secara institusi, Unisa berusaha untuk terus tumbuh, memiliki nilai tambah, memiliki nilai manfaat buat masyarakat gitu. Ya. Baik, mudah-mudahan kedepannya Unisa terus berkembang lagi ya Pak ya, terus berkembang, sejahtera semuanya gitu ya, mahasiswanya tambah banyak ya Pak ya. Baik, terima kasih atas waktu dan bincang-bincangnya Pak. Iya, sama-sama. Ini ada satu pantun nih, saya udah tulis nih Pak ya, sebelum ditutup. Boleh. Sungguh indah bunga seroja, mekar sekuntum di Taman Raja. Kalau kita sayang Unisa, jangan lupa ikuti podcastnya gitu ya. Baik, terima kasih buat sobat-sobat podcast semuanya. Next time, lain kali kita akan ketemu lagi dengan
podcast dengan materi yang tentunya luar biasa dan nanti juga narasumbernya juga yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Circles running around, break down, chase a line.